guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Kali ini aku bakalan bahas drama Squid Game atau Ojingo Game. Nah, banyak banget dari kalian yang request aku bahas drama ini dan aku barusan bisa bikin videonya sekarang karena sebelumnya aku lagi sibuk sidang, jadi sekarang aku udah free. Makanya aku bikin video ini buat kalian. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya ya. 사장님, 전화 있어요? 전화 한 번만 하고 싶어요. 딱 한 번만요. Nah, di sini Ali nanya ke Sang-woo, 사장님, 전화 있어요? 전화 한 번만 하고 싶어요. 사장님, 전화 있어요? 전화 한 번만 하고 싶어요. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. 사장님. 사장님 ini aslinya panggilan untuk bos. Tapi di sini ditulisnya Pak ya, sama subtitlenya Netflix. Sebenarnya itu nggak terlalu ada masalah karena subtitle itu dibikin supaya kita itu lebih memahami kayak konteks dari drama itu ya. Jadi di sini kalau misal si Netflix ngasih subtitle bos, kan orang-orang bingung ya kenapa kok dia tiba-tiba dipanggil bos kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam artinya yang sebenarnya itu adalah bos. Jadi si Ali itu karena menganggap Sang-woo ini tuh kayak bos besar gitu ya, makanya dipanggil bos sama dia. Makanya dia ketika pertama kali ketemu langsung manggil 사장님 untuk menghormatin Sang-woo ini. Nah, di sini kalau kalian ingat-ingat 사장님 itu bos ya, bukan Pak. Jadi biar spesifik, 사장님 itu bos. Cuman emang subtitlenya di sini di Netflix-nya itu adalah 전화 있어요? 전화 있어요? 전화 artinya adalah telepon. Ya, telepon di sini ya HP lah ya. Telepon apalagi sih? Kalau telepon rumah kan udah jarang banget tuh. Pasti telepon HP. 전화 있어요? 있어요 itu berasal dari kata ita yang artinya ada. Jadi, apakah ada telepon? Apakah ada HP gitu? Karena dia mau pinjem. 전화 있어요? 있어요? 있다 jadi 있어요. Jadi diubah ke present tense ya. Buat kalian yang belum paham tentang present tense, kalian bisa cek video yang ada di sebelah sini. Aku bahas tentang present tense lengkap banget. Jadi jangan lupa untuk cek ya. Oke, kita lanjut. 전화 한 번만 하고 싶어요. 전화 한 번만 하고 싶어요. 전화 tadi artinya kan telepon ya atau HP. 한 번만. 한 번만 itu kita breakdown jadi 3. Ini sebenarnya gampang banget. 한 번만. Han itu berasal dari hana yang artinya adalah satu dan 번 itu artinya adalah kali. Jadi kayak berapa kali ya, bukan kali sungai gitu, bukan ya. Jadi kayak berapa kali gitu. 한 번 berarti satu kali. 2 번 2 kali, jadi 번 itu kali yang itu ya. 한 번만, man itu artinya hanya. Jadi maksudnya dia mau telepon 1 kali. Nah, tapi ini sebenarnya nggak perlu kita artiin kayak hanya 1 kali telepon gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi ini tuh biar kayak lebih sopan aja. 전화 한 번만 하고 싶어요. Nah, aku bakalan bahas yang 하고 싶어요. 하고 싶어요 itu berasal dari kata 하고 싶다. 하고 싶다. 하고 싶다 itu artinya aku ingin. 하고 싶다 ini masih bisa dibagi 2 sebenarnya, yaitu 하다 dan 고싶다. 하다 artinya adalah melakukan dan 고싶다 itu artinya ingin. Jadi ingin melakukan telepon 1 kali ya. Kalau kalian artiin satu-satu jadinya kayak gitu. Tapi kalau kalian pikir nih, aku mau melakukan telepon 1 kali, kan kepanjangan ya, makanya disingkat aku mau telepon kayak gitu. Gampangnya ya. Nah, sekarang kalian udah tahu arti yang aslinya seperti apa sama arti yang subtitlenya seperti apa. Sekarang aku mau ngulangin lagi, yaitu 사장님, 전화
있어요? 전화 한 번만 하고 싶어요. Oke, sekarang kita lanjut ya. 기다렸다가 버스 타고 가요. 기다렸다가 버스 타고 해. 기다렸다가 버스 tago he. Tunggulah lalu naik bis. Nah, kita lihat kata yang pertama yaitu kidaritaga. Kidaritaga. Kidaritaga itu berasal dari kata kidarita yang artinya adalah menunggu. Kidarita, habis itu di akhir itu ada taga. Jadi kidarita, tanya dihilangin, habis itu ditempel sama taga. Jadi kesannya kayak cuma ditambahin ka. Ya, padahal enggak. Jadi taga di akhir itu maksudnya adalah ketika, sambil, kayak while gitulah ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misal 기다리다가 ketika menunggu, 전화하다가 ketika menelpon kayak gitu. Jadi taga ya, akhiran taga. 버스 itu adalah bus, tagu. Jadi tagu itu berasal dari kata 타다 yang artinya adalah naik. Jadi naik transportasi atau kayak naik lift itu juga termasuk 타다, naik. 타고 해. Ku di sini berasal dari kata 그리고. 그리고 itu artinya dan, tapi dia juga bisa berarti lalu. 타고 해. He itu adalah melakukan. Jadi he di sini berasal dari kata 하다 yang artinya melakukan. Jadi kalau misalnya kita gabung 타고 해, naik dan melakukan. Jadi maksudnya itu adalah naik bus gitu ya, melakukan naik bus gitu. 기다렸다가 버스 타고 해. Gampang kan yang kali ini? Sekarang kita lanjut. 안 돼요. 나 돈 없어요. 돈 못 갚아요. 갚으라고 안 할 테니까 그냥 가지고 가요. 나 돈 없어요. 돈 못 갚아요. 나 돈 없어요. 돈 못 갚아요. Saya gak punya uang. Saya juga gak bisa balikin uangnya. Oke, sekarang kita bakalan bahas satu-satu ya. 나 돈 없어요. 나 artinya adalah aku. 돈 artinya adalah uang. Dan 없어요 artinya tidak ada. 없어요 ini berasal dari kata opta. Nah, mungkin kalian sedikit berpikiran kayak ini kan formal ya. Kenapa kok pakai na? Jadi na habis itu akhirannya yo. Biasanya kan kalau misal akhirannya yo itu depannya adalah 저. Jadi bukannya harusnya itu 저 돈 없어요 gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu, tapi ada beberapa hal yang kayak fleksibel gitu. Jadi kadang kan kayak kamu tuh pengen ngomong aku tapi masih tetap sopan, ya nggak sih? Kadang kayak ada situasi dimana kita itu mau ngomong saya kok kayaknya terlalu formal, mau ngomong aku tapi kok kayaknya kurang sopan kayak gitu ya. Menurut aku ini tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi si Ali ini tuh sebenarnya dia itu pengen ngomong aku atau kayak pengen ngomong agak santai tapi masih dengan akhiran formal. Jadi kesannya dia itu nggak apa ya, kurang ajar gitu. Jadi dia itu masih ingin ngomong sopan. Itu asumsi aku ya yang pertama. Mungkin yang kedua juga karena dia itu foreigner, jadi mungkin kadang kan kita kayak bingung ya antara depan dan belakang. Kayak aku tuh sering dulu kayak ngomong sama temen asrama aku harusnya ngomongnya oh ya, tapi aku ngomongnya ne. Terus habis itu sisanya akhirannya aku ngomongnya pakai informal, kayak masih ketukar-tukar gitu. Kadang suka kayak gitu. Jadi ada dua asumsi kayak gitu. Jadi amannya sih ya, kalian ngomongnya itu kalau mau sopan ya kita ngomongnya 저 dengan akhiran yo kayak gitu. Tapi ini juga sebenarnya nggak salah kok. Oke, sekarang kita lanjut ke kata yang selanjutnya ya. 돈 못 갚아요. 돈 못 갚아요. Jadi tadi 돈 itu kan artinya uang dan 못 itu artinya tidak bisa atau tidak, dan 갚아요 itu artinya adalah
membayar uang kembali. Jadi maksudnya 갚아 itu mengembalikan uang yang kita utangin gitu. Jadi kayak ini tuh sering banget digunakan untuk perutangan. Jadi kayak 돈 갚아 itu artinya aku mengembalikan uang, tapi 돈 못 갚아 berarti aku tidak bisa mengembalikan uang. Nah, di sini itu ada yo, berarti di sini formal ya. 돈 못 갚아요. Nah, 돈 없어요. 돈 못 갚아요. Oke, kita lanjut ya. 얼굴은 왜 그래요? 친구들이랑 싸웠니? 얼굴은 왜 그래야? 얼굴은 왜 그래야? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa dengan wajahmu kayak gitu? Nah, ini sebenarnya adalah bahasa Korea Utara ya. Kayaknya ini bahasa Korea Utara atau kayak pokoknya logat Korea Utara karena Kang Sebyok ini sama adiknya kan aslinya berasal dari Korea Utara. Makanya dia akhirannya Wegurea kayak gitu. 얼굴은 ini kita pecah jadi dua. Yaitu yang pertama adalah 얼굴 yang artinya adalah wajah dan 얼굴은. Di sini adalah partikel topik. Jadi partikel topik itu kan ada sama 는. Mungkin kalau kalian masih bingung tentang partikel topik, kalian bisa cek videonya di sini. Aku bahas lengkap banget tentang partikel topik. 얼굴은 왜 그래야? 왜 artinya adalah kenapa dan 그래 itu artinya kayak 그래 ya. Tapi kalau kita gabung 왜 그래 itu kayak kenapa sih, apa yang terjadi gitu. Kalau kayak 왜 artinya kan kenapa. Tapi kalau 왜 그래 kayak kenapa sih, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi kayak gitu. Nah, ya di akhir di sini itu kayaknya adalah logat dari Korea Utara. 얼굴은 왜 그래야? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Wajahmu kenapa gitu. Oke guys, sekian dari video ini. Tadi kameranya tiba-tiba mati, jadi mungkin ada sedikit perbedaan angle atau pencahayaan. Tapi aku mau bilang terima kasih karena kalian sudah stay until the end. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga hit the notification bell ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!